Bismillah, alhamdulillah, nahmadu wa nusalli ala rasulihil karim. Amma ba'd. Hari ini kita sering bicara tentang keberkahan. Berkah, berkah. Bagaimana rumah tangga yang berkah, pernikahan yang berkah, anak-anak yang berkah, perdagangan, pekerjaan, pertanian yang berkah. Apa sebenarnya makna daripada keberkahan? Apa sebenarnya makna daripada keberkahan? Jadi makna daripada keberkahan ini Masya Allah ditamsilkan atau diumpamakan, dimisalkan seperti kambing dan mohon maaf babi, binatang babi. Seperti binatang kambing dan binatang babi. Jadi kambing ini ditakdirkan Allah binatang yang berkah. Babi ini binatang yang tidak berkah. Maka kambing ini dalam setahun, kata para petani kambing, pemelihara kambing, peternak kambing, hanya 2 kali melahirkan. Dan setiap kali melahirkan terkadang hanya 2 anak, 3 atau 4 anak sekali melahirkan kambing. Tapi kalau babi, Masya Allah, babi ini sekali dia melahirkan bisa sampai 12, 6 ekor, 12. Setahun bisa 2 kali. Oh mohon maaf, kambing ini setahun sekali melahirkan. Kalau babi ini setahun bisa 2 kali melahirkan, sekali melahirkan bisa 6 bahkan sampai 12 puting, 12 anak. Kemudian kambing ditakdirkan Allah setiap tahun harus dikorbankan. Setiap tahun harus dikorbankan. Entah dia dijual untuk orang yang ingin berkorban di saat Idul Adha. Kemudian bahkan setiap harinya kambing ini bisa dimakan baik oleh umat Islam ataupun umat non-Islam. Dipotong, dibunuh, dimakan. Karena terkenal sate kambing. Dan bahkan daging kambing ini bisa menjadi salah satu jalan keperkasaan daripada laki-laki. Jadi kambing setiap hari dipotong, setiap tahun ditakdirkan, dikorbankan. Bahkan setiap lahirnya anak laki-laki atau wanita, maka kambinglah yang dicari untuk akikah. Sedangkan babi tidak pernah. Babi ini tidak pernah dikorbankan setiap tahunnya. Jarang ada bagian daripada manusia nih yang mau makan daripada babi. Sebagian golongan saja. Kalau umat Islam diharamkan untuk makan daripada daging babi. Tapi hasil akhirnya kita lihat, tidak pernah daripada setiap negara di dunia ini kekurangan daripada kambing. Misalnya saat Idul Adha nanti, saat bulan korban nanti, tidak pernah ceritanya Indonesia kekurangan kambing, Papua kekurangan kambing, Kalimantan kekurangan kambing. Allah tadi kan cukup saja. Nah ini dikatakan binatang yang berkah, kambing ini, binatang yang berkah di semua negara, Ethiopia ataupun di mana saja pasti cukup. Tetapi lihat populasi daripada babi, banyak dia, berkembang terus, jarang dibunuh, jarang dibinasakan untuk korban dan lain sebagainya. Tetapi selalu saja kekurangan daripada setiap negara. Maka kita dengar terkadang Indonesia mengimpor daripada daging babi dari negara ini dan lain sebagainya. Padahal secara akal seharusnya babi ini akan memenuhi daripada dunia, karena dia lahir terus dan jarang dibunuh. Kemudian kambing ini selalu kurang. Tapi itulah yang namanya berkah. Itulah yang namanya berkah. Jadi sesuatu yang berkah ini, berkah dari Allah Subhanahu wa taala, sedikit dia akan mencukupi. Ketika uang kita berkah, penghasilan kita atau gaji kita atau hasil panen kita mungkin hanya 3 juta setiap bulan. Tapi keperluan kita bisa 4 sampai 5 juta setiap bulan, keperluan rumah tangga kita. Tapi karena ini hasilnya berkah, maka pasti akan Allah cukupkan. Pasti akan dicukupkan oleh Allah. Tapi ketika ini uang atau hasilnya tidak berkah, 10 juta penghasilannya setiap bulan, keperluan dia mungkin hanya sekedar 5 juta atau 6 juta. Tapi karena penghasilan dan uang ini tidak berkah, maka setiap bulannya malah kurang, bahkan berhutang. Kurang bahkan berhutang. Karena apa? Karena tidak berkah tadi. Entah dibelikan handphone mungkin, tiba-tiba anak pegang handphone dicelupkan dalam air, meninggal, mati handphonenya, ya kan? Atau diberikan kendaraan untuk anaknya, dipakai kendaraan oleh anaknya, tabrakan, rusak dan lain sebagainya. Ketika tidak berkah ini ada saja jalan untuk hilang. Ada saja jalan untuk hilang. Nah, makanya kita sebagai hamba Allah, umat Nabi SAW mohon kepada Allah
agar Allah SWT hadirkan keberkahan dalam kehidupan kita. Bagaimana pernikahan kita menjadi pernikahan yang berkah, rumah tangga yang berkah. Rumah tangga yang berkah ini kecil dia, sederhana dia, tapi menjadi asbab wujudnya baiti jannati, rumahku surgaku. Dalam rumah dia tenang, tentram, wujudnya baiti jannati, rumahku ini perisaiku. Aib-aib dalam rumah ini terbatas sampai pintu rumah, tidak keluar daripada pintu rumah dia. Baiti jannati. Kemudian bagaimana dengan perdagangan dia menjadi berkah. Kemudian anak-anak dia menjadi anak yang berkah, yang bisa menjadi asbab kemuliaan untuk dia di dunia dan menjadi penolong kelak di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Badan dia berkah, dengan kesehatan yang Allah amanahkan, mudah dia untuk taat pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian semua keberkahan Allah berikan untuk kita di dunia. Maka dengan ini kita, dengan memahami dari makna keberkahan tadi, maka kita meminta kepada Allah agar Allah SWT berikan kita hidayah untuk mewujudkan kehidupan yang berkah. Hidup kita berkah di dunia dan di akhirat kita masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.